Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Menurut pemahaman saya, orang yang berbahagia biasanya juga memiliki karakter bijak, berhikmat. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang berbahagia? Saya memperhatikan dari kehidupan para tokoh di Alkitab, antara lain dari kehidupan Habel. Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, tidak membandingkan dengan korban persembahan orang lain. Jadi Habel fokus, tulus, secara totalitas mempersembahkan korban persembahan yang dimilikinya kepada Tuhan. Jadi tidak membandingkan apakah persembahannya lebih besar atau lebih kecil. Namun Habel dengan penuh rasa syukur, dengan totalitas, dengan kerendahan hati, niat yang suci, memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas totalitas, atas niat yang suci, yang rendah hati dari korban persembahan Habel. Yang kedua, saya belajar dari Nuh. Pada saat Nuh membuat perahu, padahal tidak di tepian pantai, namun di pegunungan, Nuh terus menjalankan perintah Tuhan untuk membuat perahu, tidak peduli dengan respon orang. Apakah Nuh dihina, diremehkan, ditertawakan, Nuh tidak kemudian merespon, membalas dengan hal-hal yang negatif, namun Nuh terus melakukan giat bekerja membuat perahu sampai selesai, apapun respon pendapat orang lain. Nuh tidak memperdulikan apakah mendapatkan pujian, hinaan, atau tertawaan. Nuh fokus mengarah kepada perintah Tuhan dengan tulus hati. Kemudian saya juga memperhatikan kehidupan Abraham. Abraham menjalankan perintah Tuhan dengan tulus, dengan rileks, dengan berserah kepada Tuhan. Jadi apapun perintah Tuhan, Abraham menjalankan dengan tulus, dengan rileks, dan tidak mengeluh, melakukan perintah Tuhan. Sejak awal sampai kemudian ketika diminta untuk mengorbankan Ishak, itu pun kemudian Abraham dengan tulus, tidak bertanya-tanya, tidak mengeluh, tidak protes, kemudian melakukan apapun perintah Tuhan dengan tenang, dengan rileks. Kemudian saya juga memperhatikan sikap Yusuf. Yusuf adalah anak orang kaya, kemudian oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, kemudian difitnah oleh istri Potifar, kemudian dipenjara. Yusuf menjalaninya dengan berserah. Tentu Yusuf juga menderita. Bahkan mungkin juga bertanya, mengapa ini semua terjadi? Namun kemudian Yusuf berserah, menjalankan apapun kehidupan tanpa mengeluh. Dan kemudian Tuhan berkenan, apapun yang dilakukan Yusuf selalu berhasil. Kemudian saya juga memperhatikan kehidupan Ayub. Ayub juga hidupnya tidak mudah. Ayub selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan.
Namun kemudian atas izin Tuhan, Ayub menderita, kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan kesehatannya, menerima sakit penyakit yang sungguh-sungguh kronis. Namun Ayub tetap setia dan tetap memuji Tuhan. Kemudian saya juga melihat kehidupan Daud. Daud adalah seorang raja, dan kemudian tentu sebagai seorang raja memiliki kekuasaan. Namun Daud memiliki kerendahan hati ketika mendapatkan teguran keras dari Natan. Kemudian Daud sadar dan bertobat, mengaku bahwa dirinya salah. Jadi Daud walaupun seorang raja, namun Daud mau menerima teguran, tidak marah, tidak membunuh Natan. Jadi Daud sungguh rendah hati, mengakui, memahami bahwa dirinya sungguh-sungguh bersalah dan berdosa besar. Kemudian saya juga belajar dari Salomo. Salomo anak Daud. Namun ketika diminta Tuhan mau minta apa, Salomo tidak meminta kekayaan, kehormatan, kekuasaan. Namun Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Kemudian saya juga belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lebih dulu lahir daripada Tuhan Yesus Kristus, memiliki karisma, memiliki murid. Namun Yohanes Pembaptis belajar rendah hati, mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan bertelut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa menjadi manusia. Dan kemudian Yohanes Pembaptis belajar dari Tuhan Yesus Kristus walaupun lebih tua. Bahkan Yohanes Pembaptis memperumpamakan, melepaskan tali kasut Tuhan Yesus Kristus saja sungguh tidak layak. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang yang sungguh-sungguh rendah hati, mau belajar dari siapa saja. Kemudian saya juga belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu muda adalah orang yang berkuasa, yang pandai, yang pintar. Namun kemudian rendah hati untuk selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dipenjara, dianiaya, didera, namun tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus memiliki kerendahan hati, karena walaupun Rasul Paulus sudah melakukan perjalanan untuk menyebarkan Injil yang luar biasa, namun Rasul Paulus menyatakan bahwa saya terus berusaha mengejar akan kasih Tuhan, karena jangan sampai saya banyak membuat orang Kristen, memberitakan Injil, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Kristen. Namun Rasul Paulus sendiri justru ditolak Tuhan. Itu adalah suatu kerendahan hati. Dan masih banyak lagi, saudara-saudaraku, banyak tokoh di dalam Alkitab untuk kita bisa memaknai tentang makna kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Tentu teladan yang paling utama, paling pertama, teladan yang luar biasa adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa, maha besar, yang bisa
melakukan apa saja, yang bisa mencipta apa saja, namun Tuhan juga Tuhan yang Maha Kasih berkenan untuk menjadi manusia yang sederhana, menderita, dihina, dianiaya, diludahi, ditampar, bahkan kemudian disalib, wafat di kayu salib, dan kemudian rela demi keselamatan manusia. Dan Tuhan Yesus Kristus bahagia melakukan itu. Dengan banyak gambaran dari tokoh-tokoh di Alkitab, maka kita bisa memaknai tentang kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan Kristiani. Kebahagiaan Kristiani tidak selalu hal-hal yang menyenangkan, tetapi orang Kristen senantiasa akan berbahagia, bersyukur, sekalipun hidup di dalam penderitaan. Jadi saudara-saudaraku, orang Kristen tidak selalu hidup senang. Namun orang Kristen selalu taat dan setia, hidup benar, hidup baik di dalam Tuhan. Sekalipun harus menderita, namun tetap berbahagia. Seperti Tuhan Yesus Kristus menderita demi manusia dan tetap berbahagia dan penuh kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.